Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Muiz. Perkenalkan nama saya Ferdian Sunan dari Teknik Elektro Angkatan 2022. Di sini dengan NPM 2206056173. Saya merupakan salah satu mahasiswa Bapak di mata kuliah Sistem Benam. Oke, mungkin di sini saya akan menjelaskan kepada Bapak materi yang akan saya menjelaskan, yaitu sebuah proyek akhir yang Bapak minta. Oke, proyek ini uh, should at least contain three of the main features. Di sini saya memilih feature satu, yaitu external interfacing, tiga multitasking, empat web server, dan juga enam PWM. Jadi total saya menggunakan empat buah main feature pada project saya kali ini. Oke, untuk project saya kali ini adalah saya membuat pengembangan sistem penerangan otomatis berbasis ESP32 dengan integrasi IoT dan API eksternal. Oke, untuk permasalahan yang saya ingin selesaikan adalah sistem penerangan konvensional seringkali tidak dapat menyelesaikan intensitas pencahayaan berdasarkan kondisi lingkungan. Seringkali menyebabkan pemborosan energi, terutama ketika pencahayaan tetap menyala dalam kondisi tidak diperlukan. Nah, masalah ini sangat relevan di lingkungan modern yang semakin membutuhkan solusi hemat energi yang berbasis teknologi. Untuk menjawab hal tersebut, maka dari itu saya mengembangkan sebuah sistem penerangan otomatis berbasis ESP32 yang dirancang untuk mendeteksi intensitas cahaya di lingkungan sekitar secara real time. Sistem ini tidak hanya mampu mengontrol LED menggunakan teknik PWM, tapi juga menyelesaikan pencahayaan, tetapi juga dirancang untuk mendukung konektivitas IoT melalui web server dan API eksternal, seperti BMKG. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat memantau dan mengontrol sistem penerangan dari perangkat jarak jauh. Oke, ada apa aja sih yang saya gunakan pada kemampuan fitur ESP32? Di sini saya menggunakan konektivitas Wi-Fi, ada dual core processor juga, lalu ada analog input untuk membaca sensor cahaya LDR-nya, ada pulse width modulation atau lebih kita kenal dengan PWM, itu untuk mengubah intensitas cahaya dari LED yang nanti akan melakukan penerangan. Lalu saya juga menggunakan web server, yaitu fitur Wi-Fi pada ESP32 yang digunakan untuk membuat server sehingga pengguna dapat memantau data dari sistem penerangan melalui browser. Lalu saya juga menggunakan API eksternal. Sistem ini mendukung pengambilan data dari API eksternal seperti BMKG. Lalu saya ada menggunakan digital I/O, yaitu pin digital ISP pada ESP32 yang digunakan untuk mengontrol LED. Ada I2C interference antarmuka I2C pada ISP yang digunakan untuk komunikasi dengan modul LCD. Lalu ada GPIO multiplexing, yaitu ESP32 mendukung penggunaan pin GPIO untuk berbagai fungsi tanpa konflik. Lalu ada timer internal, yaitu timer bawaan ESP32 yang digunakan untuk mengatur pembaruan nilai sensor. Oke, saya solusi yang saya tawarkan dari adanya permasalahan tersebut adalah di sini saya menggunakan LED ESP32, yaitu karena dia merupakan sebuah microcontroller yang akan menjadi sistem ini. ESP ini akan bertugas membaca data dari sensor cahaya, lalu memproses informasi untuk menentukan tingkat pencahayaan, mengontrol LED menggunakan PWM, serta menghubungkan sistem ke internet melalui Wi-Fi untuk memungkinkan akses jarak jauh melalui web server. Lalu ada sensor atau LDR. Sensor LDR digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya lingkungan secara real time. Data dari sensor ini diolah oleh ESP32 untuk menentukan nilai PWM yang diterapkan ke LED, sehingga menghasilkan pencahayaan yang adaptif sesuai dengan kondisi lingkungan. Lalu ada LED yang berfungsi sebagai sumber pencahayaan utamanya, web server yang digunakan untuk mengimplementasikan pada ESP32, lalu ada API BMKG yang digunakan untuk mendapatkan data cuaca eksternal seperti intensitas cahaya matahari, kondisi langit, dan lain-lainnya. Saya juga menggunakan resistor dan kabel jumper untuk menghubungkannya. Lalu yang terakhir ada breadboard. Nah, komponen luar yang saya gunakan adalah ada Wi-Fi router eh, yang digunakan untuk menghubungkan ESP32 ke internet, lalu ada power supply sumber daya utama untuk ESP32 dan komponen lain, ada smartphone dan laptop untuk memantau data dari sistem penerangan web melalui web server, lalu ada API dashboard antarmuka web yang memvisualisasikan intensitas cahaya. Nah, berikut metodologi saya.
eh, dari ESP32 ini adalah sebuah microcontroller yang berbasis IoT yang memiliki fitur unggulan seperti dual core processor, konektivitas, dan modul PWM internal. Sehingga saya menggunakan ESP32 ini sebagai pengendali utama yang berinteraksi dengan beberapa modul eksternal seperti LDR, web server, dan API BMKG. Nah, interaksi yang ada pada ESP32 ini adalah yang pertama sensor LDR. Data intensitas cahaya dari sensor LDR akan dibaca melalui fungsi analog read pada pin analog ESP32. Nah, ini kemudian diolah menggunakan model matematika berbasis linear mapping untuk menentukan nilai PWM LED. Nah, untuk LED, di sini intensitas LED diatur secara dinamis menggunakan modul PWM ESP32 melalui fungsi analog write. Dan sistem ini memastikan pencahayaan yang optimal sesuai dengan kondisi lingkungan tanpa pemborosan energi. Lalu yang ketiga ada web server. ESP32 ini bertindak sebagai web server yang menyediakan antarmuka berbasis web untuk pengguna. Data yang ditampilkan meliputi nilai LDR, status LED, dan informasi cuaca dari API BMKG. Nah, untuk API BMKG ini diakses menggunakan protokol HTTP melalui library HTTP client. Data dari API ini ditampilkan pada halaman web server sebagai informasi tambahan. Komunikasi Wi-Fi ESP32 menghubungkan sistem ke jaringan Wi-Fi menggunakan library Blink untuk mengirim dan menerima data aplikasi. Itu kan adalah kombinasi fitur yang saya gunakan. Yang pertama ada dual core processing, yaitu saya menggunakan multitasking. Jadi di sini saya bisa menggunakan dua core. Ada core 0 digunakan untuk pembacaan sensor LDR dan kontrol LED, dan juga core 1 digunakan untuk mengelola web server dan juga mengambil data dari API BMKG. Lalu yang kedua ada pulse width modulation. Modul PWM ESP32 ini digunakan untuk mengontrol intensitas cahaya berdasarkan data dari sensor LDR. Lalu yang kedua ada teknik ini menggunakan kontrol pencahayaan yang presisi dengan resolusi hingga 8 bit atau 255. Yang ketiga ada web server. Web server di sini saya gunakan memungkinkan pengguna untuk memantau data intensitas cahaya LDR, status LED, dan informasi cuaca. Data yang disajikan dalam bentuk format HTML yang responsive dan mudah diakses. Lalu dari API BMKG Integration, di sini data cuaca API BMKG ditampilkan di halaman web server sebagai referensi tambahan. Pengguna dapat melihat informasi seperti kondisi langit dan intensitas cahaya. Nah, di sini saya ada task scheduling dengan VRTOS. Proyek ini menggunakan VRTOS untuk menjalankan multitasking. Total ada tiga task, yaitu task pertama membaca. Ya, ada tiga tas. Pertama untuk ada membaca data dari sensor LDR pada interval tertentu. Yang kedua ada mengontrol LED berdasarkan data LDR. Yang ketiga ada menyediakan layanan web server dengan dan mengambil data dari API BMKG. Nah, berikut ada implementasinya atau flowchart dari sistemnya. Jadi kita mulai dan lalu inisiasi LED, LDR, WiFi, dan koneksi web server. Lalu ada inisiasi batas minimum, maksimum LDR dan PWM. Hal ini kami gunakan karena di sini saya menggunakan untuk PWM-nya di sini saya menggunakan metode perhitungan matematika. Lalu di sini saya dilanjutkan dengan membaca nilai sensor LDR, lalu mengkalkulasinya agar dapat didapatkan nilai PWM yang diinginkan, lalu menginisiasikan web server dan mengambil data cuaca dari BMKG. Lalu setelah itu akan ditampilkan nilai LDR serta PWM pada serial monitor dan web server. Lalu yang terakhir LED akan menyala sesuai dengan PWM yang diberikan. Nah, dari percobaan yang saya lakukan di sini data intensitas cahaya atau LDR value ini deteksi sensor LDR berupa nilai ADC. Nilai ini bersikar dari 0 hingga 4095 sesuai dengan tingkat intensitas cahaya yang terdeteksi. Berdasarkan karakteristik sensor LDR, nilai yang lebih kecil menunjukkan intensitas cahaya yang lebih tinggi atau lingkungan terang, sedangkan nilai yang lebih besar menunjukkan intensitas cahaya yang lebih rendah atau lingkungan gelap. Nilai PWM LED berdasarkan pembacaan nilai LDR, sistem menggunakan model matematika berbasis linear mapping untuk menghitung nilai PWM. Nilai PWM ini berkisar antara 0 hingga 255 sesuai dengan tingkat pencahayaan yang diperlukan.
PWM ini digunakan untuk mengontrol LED, intensitas LED sehingga pencahayaan dapat disesuaikan secara otomatis dengan kondisi lingkungan. Nah, berikut adalah data dari serial monitornya. Berikut juga ada lampiran gambaran komponen saya. Berikut ada ISP-nya, di sini ada LED dan juga di sini ada LDR-nya. Ini dari perspektif atas. Oke, ini ada kode yang saya gunakan. Untuk penjelasan programnya di sini saya ada konfigurasi WiFi digunakan untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan WiFi. Parameter ini diatur pada variabel SSD dan juga password. ESP32 akan mencoba menyambung ke jaringan WiFi dan jika berhasil alamat IP lokal perangkat akan ditampilkan di serial monitor. Lalu ada API BMKG, API endpoint berisi URL untuk mengakses data cuaca dari API BMKG. Menggunakan library HTTP client untuk mengirimkan permintaan HTTP GET ke API BMKG. Jika permintaan berhasil, payload JSON yang diterima akan dicetak ke serial monitor dan tampilan di web server. Lalu yang ketiga ada logika utama dan multitasking. Di sini seperti yang tadi saya jelaskan di awal, di sini saya menggunakan dua core, yaitu membaca nilai sensor LDR untuk core yang pertama dan juga core yang nol. Lalu yang kedua atau core yang satu itu dia menghitung nilai PWM berdasarkan pembacaan LDR. Nah, di sini juga ada penjelasan tasnya. Karena di sini saya menggunakan multitasking. Pertama ada LDR task di core 0 ini membaca nilai intensitas cahaya dari sensor. Lalu ada LED task menghitung nilai PWM menggunakan fungsi calculate PWM berdasarkan pembacaan nilai DLDR. Nah, lalu ada modul sensor dan juga perangkat output. Di sini ada sensor LDR yang terhubung ke GPIO 15 digunakan untuk membaca intensitas cahaya. Lalu juga ada LED yang terhubung ke GPIO 18 yang dikontrol menggunakan modul PWM. Ada web server, fungsi handle client yang digunakan untuk mendengarkan permintaan HTTP pada port 80. Dan di sini yang nantinya akan ditampilkan adalah ada nilai LDR, PWM, dan juga data BMKG. Ada tampilan web server, HTML responsif yang dengan informasi intensitas cahaya yang terus terupdate. Lalu juga ada kombinasi fitur, yaitu salah satu ada push width modulation, yang dimana PWM untuk LED dihitung berdasarkan pembacaan LDR menggunakan sistem persamaan linear mapping. Lalu ada nilai PWM sekitar 0 sampai 255 dengan LED yang terang saat lingkungan gelap. Ada FreeRTOS, Wi-Fi, API BMKG, dan juga API BMKG. Nah, ada adapun ada beberapa masalah teknis yang dihadapi seperti nilai LDR yang tidak terbaca. Nilai LDR selalu terbaca nol di serial monitor meskipun terhubung dengan benar, sistem tidak dapat menentukan intensitas cahayanya. Yang kedua ada nilai LDR yang tidak stabil. Nah, nilai yang terbaca di LDR berfluktuasi atau tidak sesuai dengan intensitas cahaya lingkungan. Yang ketiga ada WiFi yang tidak tersambung, ESP32 gagal terhubung ke jaringan WiFi meskipun SSID dan password telah dimasukkan dengan benar, lalu ada web server tidak berfungsi dengan baik. Kalau web server tidak dapat diakses melalui web browser maupun ESP32 berhasil terhubung ke jaringan. Lalu ada data dari API BMKG yang tidak dapat diambil. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang nilai LDR tidak terbaca adalah memindahkan LDR ke pin ADC yang kompatibel seperti GPIO 36 ataupun 39 yang lebih stabil untuk pembacaan analog. Lalu juga dapat ditambahkan lagi resistor pull down sebesar 10 kilo ohm untuk memastikan sinyal analog lebih stabil. Lalu ada memastikan ini sama LDR yang kalau yang tadi tidak terbaca ini tidak stabil. Ini memastikan koneksi LDR dengan pin ADC menggunakan kabel jumper yang baik dan juga menambahkan kapasitor kecil. Jika untuk WiFi yang tidak terhubung, ini memastikan kekuatan sinyal WiFi cukup dan menghindari kegagalan koneksi, menguji koneksi dengan router yang berbeda atau jaringan WiFi yang lebih stabil. Web server untuk masa web server yang tidak berfungsi itu saya dapat menyelesaikannya dengan memastikan alamat IP ESP32 benar dan dapat diakses melalui web browser. Menonaktifkan firewall atau pengaturan keamanan di router yang mungkin memblokir koneksi. Lalu ada data dari API BMKG yang tidak dapat diambil. Ini saya memeriksa endpoint API untuk memastikan URL digunakan aktif benar.
dan juga menambahkan log debugging untuk menangkap HTTP respon code untuk memastikan data yang diterima sesuai dengan format JSON. Nah, untuk kesimpulan dari proyek ini adalah proyek ini berhasil mengimplementasikan sistem penerangan otomatis berbasis ESP32 yang terintegrasi dengan berbagai komponen pendukung seperti sensor LDR untuk mendeteksi intensitas cahaya, modul LCD 16 kali 2 untuk menampilkan data real time, serta pengaturan pencahayaan melalui LED yang dikontrol menggunakan PWM. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur web server untuk memantau data dari jarak jauh dan juga API BMKG untuk menyediakan informasi cuaca eksternal sebagai referensi tambahan. Sistem ini dirancang secara modular dengan memanfaatkan multitasking berbasis FreeRTOS yang memungkinkan pembagian tugas secara efisien pada dual core ESP32. Selain itu, fitur Deep Sleep Mode juga diterapkan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem lampu dapat membaca intensitas cahaya dari sensor LDR dan mengatur tingkat pencahayaan LED secara dinamis menggunakan model matematika yang berbasis linear mapping. Menampilkan informasi LDR, PWM, LCD secara real-time, mengakses dan cuaca dari API BMKG dan juga menghemat daya. Dengan pendekatan sistem ini memiliki potensi yang diterapkan dalam berbagai skenario seperti sistem pencahayaan hemat energi di rumah, in- institusi pendidikan dan juga atau fasilitas industri. Nah, untuk sarannya adalah kita dapat saran untuk kedepannya mengenai teknologi ini adalah meningkatkan sensitivitas dan juga akurasi sensor, pengintegrasian dengan platform IoT, dan juga peningkatan antarmuka web server dan juga peningkatan efisiensi energi menggunakan algoritma adaptif dan juga pengembangan otomasi tambahan. Oke, berikut adalah lampiran dokumentasinya. Saya juga akan melakukan demonstrasi kecil di sini. Oke. Di sini dapat dilihat di sini karena dia masih menyala, intensitas cahaya masih tinggi, maka dia lampunya tidak menyala. Akan tapi ketika di sini kita tutup, kita coba tutup. Nah, di sini PWM dari modulation dari LED-nya intensitasnya akan terus bertambah dan juga mengecil sesuai dengan intensitas cahaya yang diberikan. Mungkin jika dilihat dari eh, cara secara serial monitor akan seperti ini. Di sini dia akan terbacanya sebesar eh, 1800 dan juga PWM value-nya 0 akan tapi jika ditutup dia akan menaik dan juga PWM value-nya juga akan terus menaik. Baik, mungkin sekian demonstrasi dari saya. Jika ada salah-salah, mohon maaf. Terima kasih.